Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai konsep interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya kita ulas mengenai manusia dan komputer. Sekarang bagaimana skup atau secara keseluruhan dari konsep IMK ini, ya. Nah, sehingga di sini apa itu IMK, ya? Sebenarnya sudah beberapa kali dibahas, kurang lebih secara sederhana adalah tadi tentang manusia, teknologi komputer, dan cara bagaimana mereka saling berinteraksi. Di beberapa pertemuan sudah kita ulas juga bagaimana agar semua itu mampu terkomunikasi satu sama lainnya. Nah, berarti tujuannya di sini untuk dapat menentukan bagaimana membuat agar teknologi komputer dapat lebih berguna. Nah, poinnya di sini adalah more usable. Jadi bagaimana agar dapat berguna sehingga manusia ini mampu memanfaatkan atau berkomunikasi dengan baik. Baik. Nah, jadi hal tersebut membutuhkan pemahaman tentang 3 hal yang kita pelajari di sebelumnya, ya. Ada komputernya, ada manusianya. Nah, sekarang kita ulas mengenai apa yang dimaksud dengan lebih berguna itu, ya, more usable ini. Nah, sehingga bahasan kita tentang konsep IMK-nya. Nah, IMK ini apa yang terjadi saat pengguna manusia dan sistem komputer bersama-sama menyelesaikan suatu tugas. Ya, kita bekerja melalui komputer menyelesaikan suatu pekerjaan, output menghasilkan sesuatu, ya. Itu adalah proses IMK. Nah, lalu bagaimana pengenalan konsep IMK ini? Jadi ini berawal dari perubahan teknologi, ya. Teknologi yang manual, kemudian yang terdahulu, ya, menjadi teknologi yang lebih canggih, lebih modern. Sehingga perlu metode di sini perancangan yang berbeda, ya. Kita bisa bayangkan komputer zaman lama yang segitu besarnya dengan komputer sekarang yang sebegitu kecilnya tapi more usable, ya, jadi lebih berguna, lebih canggih, lebih cepat, dan seterusnya. Sehingga metodenya ini akan berbeda dengan zaman dulu. Kemudian hal lain, tantangan bidang IMK, ya. Kemudian sasaran dan peranannya, ya, produktivitas, efektivitas, ya. Jadi nanti berdampak baik buruknya terhadap penggunaan, ya. Perancangan yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa, sehingga menghasilkan komunikasi manusia dengan komputer yang buruk atau baik, ya. Nah, tadi saya ulas, ya, pengembangan teknologi itu sangat berkembang sangat cepat, ya. Begitu pesatnya, hampir saat ini kita berhubungan dengan IT, ya. Sampai ke perangkat gadget kecil sekarang sudah komputerisasi, ya. Nah, kalau awal perkembangan pada komputer tahun 1950-an ini sangat sulit dioperasikan dan itu khusus, ya, beberapa pengelola, ya, dalam artian tidak umum seperti sekarang dan tidak praktis, ya, memang sulit, ya, karena mungkin dari fisik aja itu sudah besar, ya, bisa satu gedung itu satu komputer. Nah, kemudian waktu eksekusinya juga sulit diprediksi, bisa berhari-hari, berjam-jam, ya, berminggu-minggu mungkin, ya, itu prosesnya. Kemudian tadi, ya, faktor penyebabnya apa? Kembali ke tadi, fisiknya itu ukurannya besar, kemudian harganya juga yang mahal. Sehingga jika dibandingkan dengan tenaga buruh, waktu itu jauh lebih murah. Artinya kita misalkan ingin kalau sekarang menghitung, ya, menghitung dengan komputer itu akan cepat. Nah, kalau dulu daripada kita membeli komputer lah istilahnya, ya, dengan mahal, itu mending kita bertanya itu, ya.
ke tenaga ahlinya. Ini kalau 5 tambah 5 berapa ya? Lebih baik kita bayar orang untuk menghitung itu, gitu, daripada komputernya kita beli. Hanya dapat dioperasikan oleh tenaga teknisi spesialis. Nah, tadi yang saya bilang, ini hanya beberapa sekelompok orang, ya, yang sudah terbiasa melakukan programan secara online dengan menggunakan kartu plong, ya, punch card kalau zaman dulu. Kemudian hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana membuatnya mudah untuk digunakan. Jadi saking pengoperasiannya yang memang masih jarang dan sulit ya, sehingga interaksi manusia dan komputernya itu dianggap apa ya, sangat sulit gitu ya, sulit untuk menggunakannya. Gitu. Nah, seperti ini ENIAC ya, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC 1 ini kita bisa lihat dari gedung ada rak ya, lemari itu semuanya adalah perangkat ya, perangkat komputer untuk satu saja. Nah, seperti ini ya. Homogramnya ini juga cukup klasik ya. Jadi yang di programnya itu adalah on off ya, bukan programming seperti sekarang gitu. Kemudian, nah ini kita bisa lihat ya, ada dilihat ya. Setelah yang keduanya di sini masih begitu besarnya ya. Kemudian, nah kalau kondisi saat ini itu komputer sudah jauh lebih murah ya. Banyak semuanya pasti punya laptop, PC, gadget itu sekarang udah banyak. Digunakan untuk hampir setiap sisi kehidupan ya. ATM, kita lari ke apalagi semua sudah digitalisasi ya. Manusia mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana agar komputer dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kita manusia ya. Digitalisasi segala macam ya untuk melakukan kehidupan sehari-hari itu sudah dibantu dengan komputer ya. Perubahan teknologi itu ya, jadi membuka kemungkinan pengguna komputer yang lebih luas. Ini penggunaannya kalau tadi di beberapa kelompok saja, kalau sekarang ini bisa lebih global ya. Masyarakat bisa menikmati komputer gitu. Jadi bahkan saat ini sudah tidak terlepas dari dunia bisnis ya. Kita segala macam mau pesan makanan GoFood kan ya, semua serba digital. Komputer juga ditemukan dalam penggunaan aplikasi rumah tangga. Kita set ya, mau bikin kue ya, digital berapa menit, klik nanti klik langsung jadi kuenya sekian menit, langsung diapakan ya gitu. Kita mau bersih-bersih, ada robot cleaner misalkan ya, dan segala macamnya. Pengguna seharusnya tidak perlu memikirkan bagaimana cara berinteraksi dengan komputer, tapi justru bagaimana mengoptimalkan komputer untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi nanti perannya adalah si pembuat tadi ya, pembuat aplikasinya. Itu berperan bagaimana agar interaksinya mudah dipahami, ya, mudah digunakan gitu. Kalau pengguna end user ini tinggal menggunakan saja ya, pijit misalkan seperti apa. Otomatis ya, one touch itu untuk running tasnya ya, pekerjaannya gitu. Jadi analoginya seperti kita menggunakan mobil atau motor ya, kita nggak perlu bingung lagi gimana sih mesinnya bekerja gitu ya, gimana sih cara si bensin itu bisa dibakar menjadi energi si mobilnya gitu kan. Tidak memikirkan itu, tapi kita menggunakannya ya, menggunakan teknologi mobil, setirnya seperti ini, cara pindah giginya seperti ini, remnya di mana gitu ya. Jadi IMK-nya terjadi pada kita dengan mobilnya, bukan cara kerja mobilnya. Gitu. Nah, tahun 1970-an di sini istilahnya mulai dikenal ya, ada antarmuka pengguna, user interface, atau dikenal juga dengan man machine interface, MMI ya, dan mulai menjadi topik perhatian bagi peneliti dan perancang sistem.
Ya, karena semakin ke sini komputer semakin kecil, tapi bagaimana komunikasinya agar lebih mudah gitu ya, usable. Nah, di sini perusahaan komputer mulai memikirkan aspek fisik dari antarmuka, ya, antarmuka ya, sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran produknya. Karena kalau antarmukanya tidak bagus, tidak enak gitu kan, pasar tentu tidak akan meliriknya. Kalau kita kan, oh ini keyboardnya sebelah sini, layarnya sebelah sini, enak ya, ergonomik ya, mudah diambil misalkan laptop ya, mudah portable gitu. Jadi perkembangan demi perkembangan kalau dulu belum ada laptop kan di PC ya, bagaimana orang berpikir lagi antar mukanya agar dia portable, mudah diambil, mudah dibawa kemana-mana. Nah, terciptalah laptop gitu kan. Istilah Human Computer Interaction atau HCI ya, mulai muncul pertengahan 1980-an. Nah, sebagai bidang studi baru yang mempelajari yaitu komunikasi yang terjadi antara manusia dan komputernya. Nah, HCI ini mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya perancangan antarmuka. Ya, kalau dulu hanya bagaimana antarmukanya dirancang, ya, tapi fisiknya juga seperti apa, ergonomik ya, misalkan sehingga mudah untuk digunakan. Gitu. Oke. Nah, definisi EMK-nya di sini sekumpulan proses, dialog, dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Ya. Atau ada yang menyatakan juga suatu disiplin ilmu ya, yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia. Ya, dengan mempertimbangkan di sini fenomena-fenomena atau environment ya, lingkungan sekitar manusia itu. Ya, lingkungan kalau kita tadi bahas laptop ya, bagaimana di lingkungan kita misalkan sedang ada di pesawat, apakah laptop ini praktis ya atau besar lebar gitu, nah, seperti apa ya agar laptop tersebut more usable gitu. Kemudian ada juga yang menyatakan studi ilmiah tentang masyarakat di dalam lingkungan kerjanya ya. HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif. Jadi pada dasarnya semua sama di sini membahas mengenai perancangan tadi ya, evaluasinya, ya, kemudian implementasinya dari komunikasi antara manusia dengan komputer. Ya. Intinya bagaimana manusia ini agar dapat dengan mudah berdialog dengan komputer. Ya, agar seramah mungkin gitu, user friendly. Oke. Apa itu antarmuka? Ya, antarmuka pengguna. Nah, di sini tidak hanya membahas mengenai layout layar monitor. Jadi, bagaimana dari sudut pandang pengguna merupakan keseluruhan sistem. Ya, di sini kuncinya adalah useful, usable, use. Ya, useful di sini berarti secara fungsional dapat mengerjakan sesuatu. Ya, usable dapat mengerjakan sesuatu dengan mudah, mengerjakan sesuatu dengan benar. Ya, jadi kalau pertambahan, penjumlahan, ya, pengurangan itu benar ya usable. Use ya terlihat baik, tersedia dan diterima digunakan oleh organisasi, berarti digunakan ya. Nah, elemen utama IMK di sini adalah yang pertama manusia, komputer, interaksi, aktivitas, dan lingkungan kerja. Jadi pada dasarnya di sini sebenarnya ada 3 poin utama: manusianya, komputernya, serta interaksinya dengan lingkungan, ya, aktivitasnya. Tujuannya di sini bagaimana membuat sistem yang lebih usable tadi ya, aman, produktif, efektif, efisien, fungsional, ya, berfungsi dengan baik, ya, user friendly. Gitu. Nah, bagaimana dengan perancang IMK? Di sini berarti dia membutuhkan pengetahuan tentang tujuan dari manusia itu. Manusia tujuannya mau apa? Menggunakan laptop gitu ya, misalkan.
Bagaimana kemampuan dan keterbatasan manusianya? Apakah matanya masih normal, fisiknya normal? Nah, untuk siapa ya tujuan si manusianya? Kemudian kemampuan keterbatasan komputer. Nah, komputer bisa melakukan batasannya sampai gimana? Ya. Lalu pekerjaannya untuk apa? Apakah grafikal atau programming atau hanya office ya untuk kebutuhan kantor? Aspek sosialnya bagaimana, aspek organisasinya, lingkungan kerja. Nah, kemudian interaksi antara elemen-elemen tersebut. Ya, pengetahuan tentang itu. Sehingga nanti ketika create suatu produk itu istilahnya akan memperhatikan ya elemen-elemen dari pengetahuan tentang elemen itu ya. Nah, kita rumuskan sistem IMK ini adalah HCIS ya. FHMEIT ya. Apa HCIS itu? Sistem manusia dan komputernya. Subsistem manusia itu H, subsistem mesin, lingkungan, interaksi manusia, waktu dan lamanya interaksi terjadi. Jadi semua gabungan dari itu ya. Nah, tadi lingkungan bagaimana ya? Di perkantoran misalkan, di kendali proses, apakah di penerbangan atau di komunikasi atau desain pekerjaan atau di pelatihan seleksi itu akan membutuhkan perhatian yang berbeda-beda. Ya. Di pelatihan atau di ujian misalkan, itu kan apakah membutuhkan kamera berapa buah gitu ya. Kemudian di kendali proses penerbangan misalkan. Bagaimana agar si pilot ini mudah untuk menggunakan perangkatnya gitu. Apakah touchscreen atau kemarin joystick ya misalkan, atau setir atau berupa gamepad atau gimana gitu untuk menyesuaikan interaksi yang terjadi antara manusia dengan komputer itu. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, bidang studinya di sini yang mempengaruhinya pertama AI, artificial intelligence, cognitive science, sosiologi, ergonomik, antropologi, banyak sekali ya, sampai ke sosial psikologi. Jadi kalau kita tadi ya pakai touchscreen itu, bagaimana psikologi yang terjadi? Oh, merasa ringan, mudah gitu. Bagaimana dengan sistemnya button misalkan ya, seperti apa? Itu aspek-aspek yang memang bidang studi ini mempengaruhi perkembangan dari IMK ini. Istilah lain di sini MMI tadi ya. Kemudian ada yang menyatakan juga human interaction, ya, computer and human. Kemudian ada juga yang menyatakan human machine. Tujuannya sama sebenarnya, semuanya adalah user friendly. Ya, di kemampuan yang dimiliki oleh software atau program aplikasi yang mudah dioperasikan. Ya. Kemudian ada lagi istilah WYSIWYG. What you see is what you get. Yang kita lihat ini tombol misalkan save ya. Ketika kita klik yaitu untuk menyimpan. Jangan sampai beda lagi nih prosesnya menjadi apa. Mengurangi frustasi, ketidakamanan, kebingungan pada pengguna. Ya. Ragu-ragu nih ini untuk misalkan untuk tenaga turbo atau untuk rudal misalkan ya kalau di pesawat misalkan. Itu bagaimana membedakan dua hal tersebut sehingga tidak terjadi kebingungan ya. Ini hampir mirip antara roket dengan turbo nih. Mau terbang cepat, mau nembak gitu kan. Itu vital sekali. Implikasinya meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan tingkat absensi pekerjaan. Dengan IMK yang baik, berarti kita akan merasa senang sehingga kinerja kita ya merasa senang untuk bekerja. Kalau IMK yang jelek berarti kita kan jadi malas ya. Ah, ini malas ngerjainnya juga. Soalnya kita menggunakan komputernya juga misalkan ribet gitu ya. Harus kemana lah gitu. Banyak stepnya terlalu
detail ribet gitu. Nah, bagaimana menciptakan hal tersebut agar si manusia merasa nyaman gitu. Jadi senang aja kita bekerja, tak terasa ya, rasa karena nyaman, tak terasa seolah-olah sedang tidak bekerja gitu. Permasalahan yang muncul, nah di sini banyak dimulai dari programmer yang tidak memahami secara tepat penggunaannya. Misal tentang keinginan dan lingkungan kerja pengguna. Ya kan banyak ya programmer-programmer tapi tidak memahami ilmu IMK sehingga menciptakan keribetan tersendiri. Misalkan contoh kita ada borang ya form isian, ya. Nah, yang interaksi manusia dan komputer yang baik itu setiap form ya itu harus divalidator, harus divalidasi. Misalkan nih, masukkan usia Anda. Masukkan saya usia ketik 17 tahun. Udah selesai ngetik-ngetik semua selesai, klik tombol simpan, baru dia ngecek ya. Salah katanya ya tanggal lahir, harusnya pakai angka gitu. Kan itu menciptakan apa ya, permasalahan baru ya, bahwa oh ribet sekali ini harus ngisi lagi, rubah lagi. Kenapa nggak dari awal kita kasih tahu? Ketika kita ngetikkan ya, minimal disable hurufnya itu. Yang bisa dimasukkan adalah angka, itu adalah validasi. Hal-hal seperti itu yang memang simple tapi memang berdampak sangat tinggi. Nah, begitu juga ke performa, kecepatan kita ketik ya, ngisi form, ternyata salah, ya harus divalidasi dari awal. Ya. Nama misalkan pakai alam 881, udah aja bisa masuk. Masa nama ada angkanya gitu ya, harus divalidasi. Kemudian sistem komputer mengharuskan pengguna untuk mengingat terlalu banyak informasi. Oh, ini juga ya. Tadi kita stepnya kemana dulu ya? Jangan sampai seperti itu. Kita ada panduannya, ada kalau di web itu semacam path-nya ya. Kita udah ada di halaman mana, menu mana gitu. Itu ada informasi. Sehingga kita bingung lagi. Tadi tuh ke menu mana ya? Saya harus klik mana dulu ya? Nah, itu membingungkan ya. Sistem komputer tidak memberikan ruang untuk toleransi kesalahan. Gitu. Apa ya? Delete gitu. Klik tombol delete langsung hilang gitu. Wah, kacau ya. Artinya data itu kehapus misalkan. Harusnya apa? Ada konfirmasi dulu. Apakah Anda yakin mau menghapus data ini? Minimal seperti itu ya, ada warning. Para pengguna berbeda dari sebelumnya. Ya, ini jadi kekhususannya misalkan untuk orang normal, ternyata mohon maaf ini digunakan untuk disabilitas. Ya. Berbeda ya penggunaannya, berbeda caranya misalkan. Pengguna berbeda satu dengan lainnya, pengguna berbeda dari kita. Ya intinya eh, program ini khusus untuk sesuatu tapi digunakan oleh orang lain. Mulai diterapkannya graphical user interface. Nah, ini juga ya, tadinya teks ya berbasis teks menjadi grafikal, bagaimana layoutingnya gitu, bagaimana tampilannya agar tidak sakit ke mata, enak dipandang, ya. Lalu bagaimana kriteria user friendly ini? Pertama, tampilannya yang bagus. Bagus ini dalam artian umum ya. Jadi semua orang ketika melihat itu akan merasakan kenyamanan bahwa tampilan itu sangat bagus ya, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, pengguna selalu merasa senang setiap menggunakan software tersebut ya. Ada kan yang software kita aduh ribet ini, crash, error, wah banyak bug misalkan, wah ini tampilannya mata tuh cepat lelah gitu misalkan. Ada ya, karena tidak memperhatikan aspek tersebut ya. Nah tadi perubahan teknologi dari harga yang dramatis ya, cukup turun ini, terutama teknologi mikroelektronik dalam bentuk IC gitu ya, silikon ini, kemudian kemampuan teknologi untuk memperkecil ukuran, rangkaian, pengemasan, tapi merupakan kinerja yang powerful ya, kapasitasnya justru jadi besar dan harganya semakin murah gitu. Kita bisa tahu zaman flash disk ya, dari mulai dulu
64 mega ya, 128. Nah itu yang sudah wow 128 mega itu waktu saya tahun berapa ya beli. Kalau sekarang kan sudah terabyte ya, dan semakin kecil gitu. Nah, perubahan teknologi tersebut telah membuka kemungkinan penggunaan komputer yang lebih luas ya. Saat ini kehadiran komputer sudah tidak dapat terlepas lagi dari dunia bisnis. Nah, kemudian kebutuhan perancangnya yang berbeda. Agar komputer dapat diterima secara general ya, luas, digunakan secara efektif, maka perlu dirancang dengan baik ya. Hal ini bukan berarti semua sistem itu harus dirancang agar dapat mengakomodasi semua orang ya. Namun di sini komputer perlu dirancang agar memenuhi spek ya dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan secara spesifik. Seperti yang saya bilang, ini untuk siapa penggunanya ya, itu akan dibuat secara spesifik. Kesalahan mendasar programmer di sini ya. Desain ini memuaskan saya, berarti juga akan memuaskan setiap orang. Ya. Saya bikinnya saya sebagai programmer bikin program. Nah ini bagus nih. Tapi apakah ini akan dirasa bagus oleh end user? Itu ya, berbeda ya. Nah, di sini programmer kadangkala merasa benar ya, merasa akan memuaskan, padahal untuk sisi lain itu akan berbeda. Desain ini memuaskan rata-rata orang, berarti juga akan memuaskan setiap orang. Tidak, ya. Manusia begitu amat beragam, oleh karenanya tidak ada kemungkinan antarmuka yang dapat memuaskan pengguna, tapi sifat manusia yang adaptif sejak awalnya, maka itu tidak akan menjadi masalah. Ya, karena bisa beradaptasi tadi. Contohlah kita di OS Windows beralih ke Linux, ya. Tidak pusing ya. Kita bisa beradaptasi ke lingkungan yang barunya. Tapi dengan konsep yang memang masih serupa gitu ya. Faktor ekonomi cukup mahal, namun demikian produk-produk aplikasi komputer tetap terjual hanya dengan berdasarkan tampilan dan corak. Ya. Jadi pertimbangan ekonomi diabaikan. Ya, tampilannya dulu nih dilihat ya bagus. Ergonomiknya baru difikirkan. Ya. Ergonomi merupakan gagasan yang baik dalam mendesain sesuatu. Di sini saya menggunakan pertimbangan ekonomi namun dilakukan berdasarkan intuisi dan menyadarkan selera umum. Itu tadi general ya, general bagaimana secara umum ini enak untuk digunakan. Ya. Keterkaitan HCI dengan disiplin ilmu lain, tadi ya prinsip kerja sebuah sistem komputer adanya masukan, proses, keluaran. Ini sudah dibahas ya di komputer. Ketika seorang bekerja dengan sebuah komputer, ia akan melakukan interaksi dan berdialog dengan komputer dengan cara-cara tertentu. Ya. Hal pentingnya di sini pertama bagaimana menentukan fungsi yang dimiliki sebuah sistem, bagaimana menyajikan kepada usernya, bagaimana membangun sebuah sistem, bagaimana menguji sebuah desain. Tadi ya. Jadi kita harus ada validator tadi ya. Dari desain yang kita buat, mockup, ya, kemudian kita validasi, nanti uji coba. Nah, pendekatan HCI itu mesin side, ya, berarti teknik komputer grafis, sistem operasi, bahasa pemrograman, dan bagaimana membangun environment yang relevan. Kemudian dari sisi human side, bagaimana komunikasi grafika, industrial, ya, desain, disiplin, linguistik, ilmu sosial, kognitif, ya, human performance itu lebih relevan. Ya, jadi ada dari pendekatan secara mesin, pendekatan dari manusia. Nah, ini di sini ya aspek-aspek dalam human computer interaction. Yang pertama adalah use and context of computer. Ini poin pentingnya di mata kuliah pertemuan sekarang ya. Disimbolkan dengan U ya, human characteristic, H ya, computer system and interface architecture, C development process, D development ya.
Kita bisa lihat di sini ya aspek-aspeknya yang tadi itu ya ada user and context, human, computer, dan development proses 4 ya. Bagaimana keterkaitannya satu sama lain. Kita bahas di sini. Yang pertama use and context of computer. Nah, social organization and work ya. Jadi bagaimana di organisasi dan tempat bekerja dalam kegunaannya bagi manusia dengan makhluk sosial dalam konteks kerja. Ya. Contohnya untuk mendukung kualitas dan kepuasan kerja. Jadi bagaimana berkaitan dengan organisasi dan pekerjaan ya kalau yang ini aspeknya. Kemudian aplikasi area, nah aspek di aplikasi ya. Karakteristiknya pertama wilayah aplikasi itu digunakan untuk individu atau grup misalkan ya. Dokumen oriented interface, bagaimana manajemen dokumen, communication oriented interface untuk komunikasinya, desainnya, ya, online tutorial system, help system, ya. Kalau kita kan suka ya, manual. Berarti ada apa saja sih, bisa melakukan apa saja sih, gitu. Multimedia information kioska. Nah, kioska kita biasa misalkan mau masuk ke dalam layanan ya di tangan oleh satpam mau apa ke teller atau ke customer service. Nah, ada kioska, kita pijit teller, nomor antriannya keluar, gitu kan. Ya, jadi area aplikasinya untuk siapa sih? Ini. Continuous control system, misalkan kita set ya keprosesan. Kemudian ada embedded system IoT kaitannya di sini ya. Jadi area aplikasinya mau di scope yang mana nih? Gitu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau human machine fit and adaptation ya, jadi adaptasi kesesuaian antara manusia dengan mesin yang dibangun, kita bisa lihat dari pertama waktu penyesuaian. Saat dibangunnya bagaimana dan bagaimana saat digunakan. Ya, apakah mesin atau manusianya berubah atau diubah? Gitu. Jadi kalau tadi ya, kita dari 98 misalkan Windows beralih ke XP, itu akan memerlukan pembelajaran atau adaptasi lagi. Gitu. Siapa yang membuat perubahan, apakah pengguna atau sistemnya? Ya. Kita kan sering update software ya, kita melihat update listnya apa saja sih yang diperbaiki, ya. Sehingga HCI-nya akan terasa ya kalau kita di handphone misalkan. Ada fitur baru nih update-nya, tadinya close-nya misalkan tombol X langsung lari ke bawah, ini menjadi bias misalkan. Itu kan akan menghasilkan user experience yang berbeda. Ya, akibat dari interaksi yang terjadi. Ya. Lalu dari human karakteristiknya ya, karakteristik manusianya bagaimana? Jadi proses informasi yang oleh manusia ini, bagaimana struktur perilaku manusia, pola alamiah, dan prasyarat fisik dan psikologis. Human Information Processing, dan di sini karakteristik manusia sebagai pemroses, kita sebagai pemroses informasinya. Nah, yang pentingnya di sini pertama model arsitektur kognitif, ya, teori tentang memori, persepsi, kemampuan motorik, motivasi dan lain-lain. Ini lebih ke mata kuliah yang pertemuan manusia, ya, bagaimana manusia mempunyai memori juga ya untuk menyimpan data. Ada yang sementara, ada yang permanen. Ya, udah dibahas. Bahasa ya, komunikasi dan interaksi. Bahasa sebagai media manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Nanti kalau kita di komputer mau pilih bahasa atau hanya satu bahasa atau bisa beragam gitu kan. Sintaksis, semantik, ya, pragmatis, ya, bahasa dan fenomena dan bahasa. Lalu berkaitan dengan ergonomik. Nah, di sini kaitannya dengan karakteristik antropometri dan fisiologis dan kaitannya dengan kenyamanan kerja, ergonomik. Kalau misalkan kita desain komputer ya dengan ada laptopnya atau PC-nya gitu. Bagaimana agar
kemudahan agar tidak cepat, misalkan pegal tangan ya, posisinya sudutnya berapa, gitu ya. Masalah yang berkaitan dengan aspek kelelahan bagi manusia. Jadi dengan kita di depan laptop terus-menerus misalkan mampu bertahan ya berapa lama. Ya, karena faktor ergonomik ini merasa kenyamanan ini akan berpengaruh terhadap kelelahan manusia. Kemudian dari komputer sistem dan interface arsitektur ya di komputernya. Nah, ini juga sudah dibahas ya, ada input output device, konstruksi teknis pada peralatan yang digunakan. Kita ulas ya, ada joystick, ada input pen ya, touchpad ya, touchscreen gitu kan ya. Bagaimana itu digunakan untuk berinteraksi. Dialog teknik ya, teknik untuk berdialognya, arsitektur software dasar dan teknik-teknik dalam berinteraksi dengan manusia terdiri dari input dan output dialog. Cara berinteraksi dan masalah-masalah dalam dialog. Orang Indonesia ini cukup unik ya. Ketika si software itu memberikan respon, misalkan apa ya, kita mau delete nih, delete, teng, nah keluar nih ya. Tulisannya bahasa Inggris karena berpengaruh tadi ya, language, itu misalkan data tidak bisa dihapus ya, karena misalkan sedang digunakan, atau data tidak bisa masuk misalkan karena sudah ada misalkan ya. Karena language itu berpengaruh tadi, sehingga orang Indonesia ini suka kadang mengabaikan hal tersebut. Padahal itu bagian dari user computer interaction ya, manusia komputer interaksi ya. Nah, respon dari komputer ini memberikan bahwa informasi data tersebut tidak bisa dihapus. Kenapa? Harusnya itu dibaca kan, oh sedang digunakan, saya close dulu baru bisa dihapus. Ya benar gitu kan. Kadang yang dibaca duluan apa? Error aja gitu ya. Nggak tahu errornya kenapa. Oh ini nggak jalan nih error nih. Padahal kan di sisi kitanya manusianya ya, teknik dialognya gitu. Jadi kalau orang Indonesia rasanya tidak cocok kalau diberikan peringatan tulisannya error gitu. Langsung aja pesan kesalahan misalkan yang harus diperbaiki titik 2 apa gitu. Itu lebih memberikan teknik dialog yang baik gitu. Mungkin ya ini pengalaman saja dari beberapa software yang saya buat serta keluhan-keluhan dari orang lain, "Pak ini kenapa nggak bisa?" Gitu kan. Padahal jelas ya di sana misalnya program in use misalkan, sedang digunakan, nggak bisa di-close lah gitu. Namanya juga sedang digunakan, kalau langsung close, nanti hilang datanya atau bagaimana. Nah, kemudian genre, ya di sini gayanya atau metode yang digunakan ya. Penggunaan metafora, ya, metode-metode yang relevan dengan media lain, film, grafis, aspek estetika. Ini contohnya apa? Dialog icon ya. Icon itu metafora misalkan untuk delete itu ada tong sampah ya. Tong sampah biasa digunakan di sehari-hari untuk membuang hal yang sudah tidak berguna ya. Sehingga kita metaforakan ke dalam icon recycle gitu ya. Komputer grafis, ya ini konsep dasar dari tampilan komputer, aspek geometris dalam 2 atau 3 dimensi. Ini akan berpengaruh juga ke perspektif kita melihat ya. Oh ini misalkan AR ya, itu akan berbeda UX-nya dengan kita melihat 2 dimensi. Transformasi linier, tampilan warna, udah dibahas kan ya. Dialog arsitektur, nah arsitektur software dan standar untuk antarmuka dengan user. Ya, ada model-model referensi dialog pada sistem, dialog sistem, referensi model ya. Ada model pencitraan pada layar ya, screen imaging model, Windows Manager, multi-user interface arsitektur. Nah, ini dialog arsitektur biasanya kita bisa terasa ketika arsitektur kalau dulu signal processing dengan sekarang multitasking ya, multitask bisa kita mendengarkan musik sambil bekerja.
dialog yang terjadi, ya bagaimana arsitekturnya. Kemudian yang terakhir adalah development proses, ya proses pembuatannya. Desain approach, ya proses desain dan topik-topik yang relevan dari disiplin ilmu, antara lain grafisnya. Berarti kita harus punya ilmu tentang grafis, ya. Tugas sebelumnya kita udah ulas apa sih kekurangan-kekurangan dari apa yang sudah kita desain, ya. Berarti kita perlu ilmu itu. Proses pengembangan sistemnya, ya. RPL, model-modelnya banyak, ya. Teknik analisa kerja. Nah, kira-kira ini kalau kita membuat software seperti ini bagaimana, ya, pekerjaannya. Contoh misalkan yang sekarang banyak tuh di ini, data tabel, ya kalau di software. Data tabel itu adalah berupa data bentuk tabel. Nah, bagaimana menyajikan data tabel agar cepat? Apakah harus di-load semua dari awal atau asinkronus, ya? Ketika kita data butuh, data muncul, berarti next muncul lagi, kita baru tarik data misalkan. Karena yang terjadi ada, ya, data tabel itu yang pertama di-load seluruh sehingga nanti akan proses kinerjanya akan lambat gitu. Ya, seperti itulah design approach. Implementasi teknik dan tools, ya. Cara-cara dan peralatan implementasi ini bagaimana hubungan antar desain, evaluasi, dan implementasi, ya. Independensi, reusability, independensi aplikasi, teknik prototype, peralatan dialog, metode berorientasi objek, representasi, dan data algoritma. Ini kaitannya dengan bagaimana teknik untuk mengimplementasikan dan tools-nya apa saja. Ya. Karena bagian dari development proses. Ini sudah dipelajari harusnya di RPL, ya. KSR perangkat lunak, bagaimana memodelkan requirement misalkan, ya. Bagaimana hubungan antar data dengan proses, itu sudah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi, ya, teknik evaluasi ini. Kita udah belajar kan di teknik-teknik di RPL juga mungkin dibahas, ya, untuk melakukan black box testing, ya, white box testing, ya. Jadi metode-metode yang dilakukan, ya, secara spesifik untuk mengevaluasi kinerja atau program yang kita buat. Bagaimana produktivitasnya, berapa lama waktu pengerjaannya, optimasinya berapa lama proses yang dihasilkan, ya. Waktunya bagaimana, error-nya gimana, kemudahan untuk dipelajarinya, desain. Ada juga di proses terakhir ada evaluasian teknik, ya. Itu istilahnya UAT, ya, user acceptance test. Gitu. Jadi bagaimana si end user merasa pengujian secara langsung, ya, dan merasa bahwa itu bisa diterima atau tidak. Nanti ada feedback-nya, gitu, ya. Nah, ini terlalu lama nih kalau kita ngeproses misalkan. Nah, itu harus bagaimana? Berarti evaluasi lagi. Nah, contoh lain di sini kita bisa lihat telepon yang sudah jarang, ya, digunakan. Pertama di sini ada bunyi kan, ya. Telepon berberdering itu user interaction, kita manusia mengambilnya, ya. Nah, kita mau melakukan telepon, ya, kita angkat, kemudian ketik, ya, nomornya, maka akan bunyi kan. Feedback yang dihasilkan dari telepon ketika dia merespon adalah bunyi, ya. Kalau nggak berdering kan nggak tahu, ya, ini apakah nyambung atau tidak. Gitu. Nah itu, ya. Kemudian ada beep misalkan, ya. Kemarin di multimedia interaktif kan kita bahas juga, ya, bagaimana pentingnya efek pop-ups, ya. Beep misalkan, ting, berarti itu menunjukkan bahwa itu terkoneksi, ya. Atau tidak ada misalkan, ya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah tut 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 tut, itu antar muka telepon, ya. Kemudian kalau antar muka handphone gimana? Nah, zaman dulu ada Nokia gitu kan, ya, sebelum touchscreen seperti ini. Kalau sekarang kan sudah tidak ada pad-nya. Semua sudah layar, ya. Layar kemudian touchscreen.
itu akan menghasilkan UX yang berbeda juga. Apakah ini drag and drop, mudah ya, kalau dulu kan hanya satu, eee, tidak single ya, masih single, tidak multi touch ya. Sehingga kalau kita mau melakukan apa, kalau dulu aplikasi yang sempat ramai itu gitar ya, kita tidak bisa memetik semua senarnya gitu ya, kalau dulu. Kalau sekarang kan sudah bisa ya, multi touch gitu. Nah, begitu juga di kamera digital ya. Kalau dulu, manual, sekarang digitalisasi seperti apa, itu akan memiliki dampak antar muka yang berbeda ya, yang dihasilkan dari setiap bentuk dan tampilan serta komunikasi yang terjadi, ya. Baik, seperti itu mungkin mata kuliah dari konsep IMK ini. Sehingga kita sudah mempelajari, dari manusianya, komputernya, secara konsep IMK-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nanti ke arah kerangka kerja dan paradigma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.